Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Lilis Malini, NIM 0303 171030, Prodi Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Dosen pembimbing lapangan Bapak Dr. Mara Samin Lubis, SAG MED. Seperti yang kita ketahui bahwa BK dikenal memiliki peran penting atas apa yang terjadi di lingkungan tempat tinggal, khususnya lingkungan pendidikan, dan selalu memberikan update informasi terbaru. BK mengikuti arus informasi berita terkini dan memahami sikap apa yang perlu diambil, khususnya di masa krisis saat ini. BK berperan membantu mengedukasi siswa agar terhindar dari ancaman virus menular COVID-19. Seperti yang kita ketahui, BK bukanlah personil garda terdepan dalam hal medis. Akan tetapi, BK mempunyai peranan penting bekerja di balik layar, proaktif memberikan edukasi life skill pada siswa dalam aksi pencegahan virus COVID-19 dengan beraktivitas sementara di rumah. Adapun peran BK pada masa pandemi COVID-19 diantaranya yaitu sebagai berikut. 1. Mengedukasi siswa melalui layanan informasi. Penting bagi guru BK untuk bisa klip redaksi yang kreatif dan mendesain informasi grafis. Kenapa hal itu penting? Karena sasaran guru BK adalah siswa yang pesannya harus bisa diresapi dengan seksama. Tipikal siswa adalah menyukai hal-hal yang kreatif dan menarik secara visual, sehingga merangsang mereka untuk menyimak dengan penuh ketertarikan hingga mereka mengikuti arahan dan informasi tersebut. Setelah aspek tersebut dipenuhi, langkah selanjutnya adalah dengan membagikan ke WhatsApp grup misalnya atau orang tua siswa agar mudah dalam pendistribusiannya, atau bisa digunakan juga platform seperti Facebook, Instagram, atau menulis di artikel majalah atau koran, dan lebih bagus lagi jika dibantu dengan radio, televisi lokal agar terlihat dampaknya. Yang kedua yaitu membantu siswa membuat panduan regulasi diri. Menurut Bandura, regulasi diri merupakan kemampuan individu untuk mempertahankan komitmennya terhadap suatu tujuan selama periode waktu tertentu, khususnya ketika tidak adanya insentif dari luar diri. Ketiga, melakukan layanan konseling online. Konseling yang biasanya dilakukan secara tatap muka atau face to face, namun selama masa pandemi Covid saat ini, proses konseling dilakukan secara online atau dikenal dengan istilah cyber counseling atau virtual counseling. Keempat, membantu mengembangkan life skill di masa krisis. Di masa pandemi COVID saat ini, seorang konselor harus peka dalam memberikan langkah kuratif yang konkret dan menyiapkan para siswa secara preventif agar mampu mengantisipasi kondisi krisis lainnya. Keterampilan yang bisa dilakukan seperti berpikir positif, keterampilan asertif, dan lain-lain. Kelima, memberikan motivasi kepada siswa agar memiliki mental yang sehat. Kesehatan mental itu penting bagi setiap siswa agar tetap bisa berpikir jernih menjalani aktivitas sehari-hari, sadar dan mantap dalam membuat keputusan, dan terhindar dari rasa cemas yang berlebihan. Motivasi bisa dari kreasi sendiri berupa audio relaksasi, membuat film pendek tentang tema sehat mental, membuat flyer sehat mental, dan membuat video motivasi siswa agar tetap ceria.
Keenam, berkolaborasi dengan instansi, ahli dan influencer terkait isu COVID-19. Kolaborasi ini sangat penting dilakukan oleh guru BK untuk mendapatkan informasi terkait virus COVID dan pencegahan yang relevan dari para ahli. Selain itu, juga mengajak para ahli atau influencer agar mau membantu dalam memberikan edukasi siswa terkait COVID-19. Dengan demikian, siswa akan merasa senang dengan proses yang dinamis karena mereka merasa dilibatkan pihak eksternal sebagai edukator atau influencer. Ketujuh, membangun aktivitas diskusi online dengan siswa. Kegiatan informatif satu arah yang dilakukan secara terus-menerus mampu menimbulkan kejenuhan. Kemampuan menyimak siswa akan menurun ketika para siswa tidak dilibatkan dalam interaksi aktif. Oleh karena itu, mulailah memberikan layanan informasi yang bisa memicu diskusi ketika mereka diajak mengajukan gagasan, mempresentasikan ide, menceritakan pengalamannya, dan lain-lain. Hal itu akan meningkatkan eksistensinya di dalam kelas. Memberi ruang merupakan kunci membina hubungan dengan mereka dan mengisi hari-hari mereka agar tetap produktif. 8. Membuat kuis dan game interaktif. Hari ini memang kita sebagai guru BK dituntut untuk selalu kreatif, dan tantangan ataupun permainan adalah zona di mana anak-anak tumbuh dan berkembang. Kuis interaktif bisa dijadikan sebagai alternatif bagi guru BK dalam memberikan layanan pada siswa, di mana siswa harus lebih memutar otak dengan penuh rasa penasaran yang tinggi. Dengan begitu, belajar terasa menjadi lebih menyenangkan. 9. Mengajak siswa untuk merumuskan masa depannya dengan baik. Momen ini bisa dimanfaatkan juga dengan merumuskan apa yang menjadi tujuan siswa, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Fungsinya bukan hanya sebagai pengalihan fokus, tetapi juga lebih dalam lagi dan mampu membuat siswa menata kembali tujuan yang sebenarnya, termasuk langkah nyata untuk mencapai tujuan. Banyak waktu luang untuk merefleksikan target-target hidup mereka. Ketidakmampuan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan membuat siswa rentan terhadap berbagai resiko munculnya masalah psikologis. Jadi, sudah seharusnya kita sebagai guru BK hadir bukan hanya sebagai formalitas dinas, tetapi hadir sebagai bentuk kepedulian terhadap siswa dalam membantu mereka memiliki kesehatan mental yang baik dan menjadikan mereka hidup mandiri dalam mengantisipasi kondisi krisis dengan lebih baik.